Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini kita akan ada live webinar ya terkait investasi saham dan trading saham bersama senior kita di PNS, Pegawai Negeri Sipil. Jadi ini adalah narasumber yang sangat berpengalaman di bidang di bidang trading dan investasi saham. Maka kita ingin beliau menjadi narasumber kita pada hari yang berbahagia ini. Ingin kita tanya bagaimana strateginya, peluangnya, dan bagaimana dia mengalokasikan waktu yang sangat sempit karena PNS juga, karena pekerjaan PNS dan lain-lainnya. Langsung saja kita undang materi kita, host ya, bintang tamu Bang Fajri Nasma Paskoba. Halo, assalamualaikum Bang. Oke, waalaikumsalam. Gimana Bang Oril? Bang lagi di mana tuh Bang? Ini lagi di kamar, di rumah. Ya, gimana hari ini? Enak tradingnya Bang? Ada trading hari ini? Hari ini saya sedikit kecewa karena cuman bisa cuan hari ini sekitar 600.000. Itu termasuk paling sedikit untuk hari ini ya. Ini sengaja saya wawancaranya di kamar biar teman-teman di rumah tahu dalam saham ini kita kantornya atau lahan kita bekerja menghasilkan uang itulah di kamar. Di kamar sambil kita golek-golek, sambil tiduran mungkin kita menghasilkan uang. Itulah bagusnya trading saham. Nah, mungkin seperti itu Bang Oril. Ya, berarti cuan paling besar Bang berapa nih Bang? Jadi kalau sehari ini tadi dikatakan 600.000 dapat nih paling kecil, berarti yang besar itu berapa tuh? Hari ini kan IHSG terakhir penutupannya juga merah kan. Biasanya kalau sehari saya paling banyak itu sehari 1.700.000 sehari. Bersihnya, cuannya 1.700.000. 1.700.000 berarti ya. Paling banyak 1.700.000. Jadi sebulan bisa mengalahkan gaji PNS berarti Bang ya? Kalau gaji PNS sudah pasti, karena kan gaji PNS paling kita kalau seukuran saya gaji PNS-nya gaji pokok sekitar masih di bawah 3 juta. Iya baik Bang. Berarti ini kita tanya dulu Bang. Dari permulaan, maksudnya kan sesuai tema investasi saham untuk pemula kan. Jadi saya mau tanya Bang, Aurel mau tanya kan, bagaimana menurut Abang nih saham itu kayak mana Bang menurut Abang? Apa saham, pengertian saham itu Abang kayak mana menurut Abang? Saham itu kepemilikan perusahaan. Artinya gini, ketika kita membeli saham itu artinya kita membeli perusahaan. Misal saya beri contoh Bank BCA. Bank BCA itu kan lembar saham seluruh Bank BCA di seluruh Indonesia atau luar negeri itu sekitar 24 miliar lebih kalau nggak salah lembar sahamnya. Jadi ketika kita membeli saham BCA satu lot misalnya 100 lembar, artinya kita memiliki perusahaan BCA itu ya tergantung porsi kita beli satu lot, berarti kita memiliki BCA itu sebanyak 100 lembar saham BCA. Artinya ketika kita membeli saham, kita memiliki perusahaan tersebut dan diakui oleh negara dan sah.
oleh undang-undang, karena pasar modalnya kan udah ada undang-undangnya juga. Mungkin seperti itu Bang Diawasi oleh Oril. Nanti diawasi oleh OJK berarti tentunya Bang ya. Ya, tentunya kalau saham itu aman. Nanti kita tahu apa namanya saham itu dan lembaga yang mengawasinya itu OJK berarti. Jadi dengan kita memiliki satu lembar aja, satu lot aja saham, berarti bisa kita apa namanya? Bisa kita klaim kepemilikan kita kepada Boleh. perusahaan tersebut. Ketika kita membeli saham suatu perusahaan, secara undang-undang, secara aturan kita sah memiliki perusahaan tersebut. Artinya ketika kita mengatakan ke orang lain, ini BCA ini saya punya. Ya memang iya kita punya karena sahamnya kita pegang. Cuman porsinya mungkin yang dalam jumlah tertentu. Mungkin seperti itu Bang Ori. Iya, berarti cuma apa namanya? Cukup satu lot aja kita bisa menghadiri juga RUPS-nya, rapat umum pemegang saham kan. Itu yang paling penting. Ketika kita memegang walaupun cuma satu lot, begitu ada rapat umum pemegang saham, kita diundang, kita berhak untuk hadir, mendapatkan juga kartu beg nama, cenderamata. Kita berhak untuk mendapatkan semua. Begitu juga ketika perusahaan membagikan keuntungan, kita dividen juga berhak menerima dalam bentuk dividen, kita juga berhak menerimanya. Mungkin seperti itu Bang Oril. Ya, kayak contohnya kemarin apa namanya RUPS Unilever kan banyak dibagikan goodie bag itu produk-produk Unilever kita bawa, misalnya kita bawa ke rumah sebagai cenderamata. satu kantong. Iya. Oke Bang. Berarti ini kita udah tahu apa namanya saham itu apa dasar-dasarnya kan. Ketentuannya cukup satu lot kita punya dapat memiliki sebuah perusahaan aja gitu. Jadi Bang, pertanyaan yang selanjutnya nih yang sering ditanyakan investor pemula kan, apa saja yang harus diketahui investor pemula terhadap saham itu gitu Bang? Mungkin untuk pemula yang ingin saya sampaikan, saham itu bukan judi, saham itu beda dengan forex, saham itu beda dengan bitcoin, binomo, atau MLM, itu beda. Saham itu seperti saya jelaskan tadi adalah kepemilikan perusahaan. Jadi jangan nanti begitu kita mendengar kata saham, seolah-olah saham ini permainan. Saham itu bukan permainan. Saham itu bukan permainan, saham itu bukan perjudian. Saham itu resmi dan diakui oleh undang-undang dan memang kepemilikan. Ketika kita membeli saham, begitu saham itu naik, kita bisa menjual dengan harga ya sesuka hati kita. Mau simpan, mau kita jual, itu kan kita berhak terhadap kepemilikan perusahaan tersebut. Mungkin seperti itu Bang Odil. Berarti kemarin ada yang kita bahas Bang waktu kita ngopi kan, ada kita yang mereka tanya ini kan saham ini dikategorikan kayak game kayak gitu. Kayak mana menurut Abang ini Bang? Sedangkan apa namanya untung kita dapat di sini kayak gitu Bang. Mungkin seperti ini, kita kan di Aceh, terutama di Aceh atau di Indonesia boleh kita kategorikan saham ini masih sesuatu yang masih agak agak aneh terdengar, masih banyak awam, masih awam, masih banyak kawan-kawan yang menganggap saham ini permainan, mungkin permainan game online dianggapnya kan, mungkin permainan, ada yang menganggap itu perjudian. Tapi saham itu beda. Untuk saham, khusus saham itu beda. Saham itu bukan permainan, bukan perjudian, dan uang yang dihasilkan itu ya uang asli, uang yang bisa kita perjualbelikan, kan seperti itu. Kalau Bitcoin, orang-orang yang berpandangan negatif terhadap saham itu berarti orang yang bermain saham kayak itu, saham goreng, habis itu rugi, baru menyebarkan berita-berita yang hoax untuk trader-trader investor yang akan datang itu. Berarti sebenarnya gini Pak Bang Oril, dalam saham ini kan ada memang celah untuk kita berjudi. Misalnya gini, kita bermain di saham gorengan, kita menjadi spekulan. Ini saya beli saham ini nanti kalau untung saya jual segini. Kalau harganya turun, untungan ya. Untung-untungan nih, kalau turun saya jual segini, berarti saya rugi segini. Intinya gini, ketika kita membeli saham seolah-olah kita bertaruh.
sampai sekarang sampai sekarang banyak pengikut saya, itu saya paling anti kalau kawan-kawan ada yang berani cut loss. Karena bagi saya ketika kita berani cut loss, kan kita berani rugi nih. Membeli saham, kalau prinsip saya membeli saham harus untung, nggak boleh rugi. Ketika kita rugi, itu berarti kita ada yang nggak beres nih dengan saham. Bisa jadi dianggap perjudian. Kalau nggak untung rugi. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya ketika kita beli saham harganya turun, ya simpan aja dalam jangka waktu yang lama. Kalau perusahaannya bagus, malah kita dapat dividen nanti kan per tahunnya. Mungkin seperti itu Bang Ori. Iya Bang. Berarti main saham atau trading saham itu harus ada trading plan kan, perencanaan kapan masuk, kapan jual kan. Nanti jangan asal-asalan gitu. Jangan asal-asalan, jangan menjadi spekulan, itu intinya. Jangan mencoba-coba. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Kalau misalnya mau aman ya kita beli saham big cap kayak BCA, Gudang Garam, HNSP kan. Kalau untuk yang aman BBRI. ya itulah big cap, yang saham blue chip, yang saham yang selalu untung, yang selalu bagi dividen, itu saya jamin tidak mungkin rugi. Tidak Apalagi mungkin rugi. kalau mau apalagi mau turun, dalam jangka waktu yang lama. Kalau turun ya simpan aja turun, dulu. Simpan aja, pasti dia balik lagi kan. Pasti kembali lagi dan kita mendapatkan dividen. Kayak BRI kemarin, BRI Bank Mandiri, BCA kan, INTP, Indosemen itu turun dalam kali waktu pandemi kemarin kan. Pasti dia balik lagi itu. Pasti balik mungkin lagi. Dia bangkrut. Kecuali Indonesia bubar gitu kan. Paling semacam BUMN kan, begitu saham tinggi, pasti nanti pemerintah membantu. Jadi untuk saham saya anjurkan, untuk saham saya anjurkan jangan pernah takut beli saham. Mungkin seperti itu Bang Oril. Jadi ini Bang, kita beralih ke pertanyaan lain. Jadi tipe Abang di pasar modal ini trading atau investasi gitu? Atau investasi. Trading untuk saat ini mungkin saya sering cerita di sosial media saya. Untuk sementara selama COVID masih ada, saya fokus ke trading. Keluar masuk kenapa, aja. Kenapa saya pilih trading? Ada pengalaman dulu saya mencoba investasi saham yang big cap, saham yang blue chip, BRI. Saya bilang aja saham BRI saya pernah pegang. Hari ini saya udah lihat nih, saya udah untung cuan 800.000. Karena saya mikirnya gini, ini saham bagus, saham BRI pasti akan naik lagi. Jadi saya inisiatifnya tahan nih, menjadi semacam investor. Pas besoknya ada berita PSBB Jakarta, ada berita kasus COVID-nya naik. Yang tadinya saya udah untung 800.000, saya udah lihat uangnya 800.000. Tiba-tiba besoknya saya minus lagi nih. Karena alasan seperti inilah saya memilih trading. Karena begitu ada untung saya jual, besok turun lagi saya beli lagi, besoknya saya jual lagi, ya seperti itu. Dan apa yang saya lakukan hari ini begini, kan ada orang bilang untuk investasi saham kita bisa setahun returnnya, keuntungannya bisa sampai 20%, 30%. Warren Buffett aja itu 22% per tahun. Tapi ketika saya trading, dulu saya modalnya dulu masih 50 juta, saya trading, per bulan saya bisa 8 juta. Kalau kita ini kan ke persen kan udah lebih 10% juga. Itu baru per bulan, belum per tahun. Mungkin seperti itu. Beli waktu murah, jual waktu mahal. Mungkin seperti itu Bang Ori. Ya. Berarti ibaratnya kayak kita berdagang ya gitu Bang, maksudnya saham ini kita Bang Ori. Berdagang Untuk kita nih trader nih kan bahasa Inggris nih kan, bahasa Indonesia kan pedagang, arti trader nih kan. Pedagang. Trading itu perdagangan. Ketika kita trading saham, ketika kita berdagang saham ini prinsipnya sama ketika kita berdagang jenis lainnya, misal berdagang sayur, berdagang ikan, baju atau yang lain lah. Cuman kelebihan kita di saham ini dengan perdagangan yang lain, kalau kita dagang lain, kita toko ini harus jaga tiap hari. Ya kan? Misal kita buka toko baju, harus jaga tiap hari. Kalau saya PNS, mungkin saya kerja, nanti harus ada pekerja yang menjaga tokonya, kan seperti itu. Dalam saham kita nggak perlu penjaga toko karena dagangan kita nggak akan hilang.
Nah, itu poin satu. Poin berikutnya dalam saham nggak ada istilah expire. Nah, kalau kita berdagang apa cabai, ikan kan ada masanya nih. Pagi Masa beli, expire ya. sorenya udah busuk nih. Ketika saham kita simpan dalam waktu yang lama, semakin lama disimpan, harganya semakin naik. Dan kalau datang waktunya pembagian keuntungan perusahaan, kita juga dapat. Seperti itu. Iya. Berarti kalaupun sahamnya kan kita tetap dapat dividen ya, intinya Tetap dapat saham-sahamnya dividen. bagus. Terus ini lagi satu lagi bedanya dengan perdagangan lain. Kalau kita jualan misalnya kelontong atau barang-barang sembako, gula di pasaran harga 12.000. Toko kita jual 13.000. Itu dicap terus nih, toko ini mahal nih. Terus nggak ada yang beli sampai seumur hidup, nggak ada yang beli karena kita jual di atas harga pasar. Kalau di saham kita bebas. Kita beli gula harga 11.000. Saya pokoknya mau jual 13.000. Ya suka-suka kita. Kita jual 13.000, harga sampai terjual sendiri otomatis. Gitu. Ini kita antri, Bang. Antrikan, bisa per hari, bisa per bulan, mungkin seperti itu. Ini saya jual, misal gini, saya jual saham BRI saya harga 5.000 untuk 1 bulan. Begitu harga sampai langsung terjual. Nggak mesti kita tiap hari tawarkan ke orang lain, nggak perlu seperti itu. Pengalaman Anda gimana, Bang? Maksudnya yang kayak kemarin kan saham BRI ini kan Abang beli di harga ratusan, kan sekarang udah 2.000-an nih. Ada nggak Abang beli BRI itu? Maksudnya saham lain kayak itu boleh juga? Beli Untuk saham murah jual mahal. Untuk saham BRIS dulu saya di bulan April itu pernah beli di harga 170 saham BRIS. Di harga 170. Hari ini saham BRIS udah 2.000 lebih. Ya kan? Udah 2.000 lebih. Kalau misalnya saya sarankan kalau misalnya kawan-kawan pemula ingin bergabung, nanti bisa gini. Bisa satu saham untuk trading, sebagiannya disimpan untuk investasi, itu bisa juga. Cuman kan kita harus lihat juga peluang perusahaannya bagus, berkembang tuh harus kita lihat juga, mungkin seperti itu. Iya, Bang. Berarti ini efek dari syariah ini efek merger, efek merger 3 bank terbesar gitu kan? Ya, untuk BRI syariah, gini, di saham nih hal yang paling berpengaruh kalau menurut saya pribadi nih, hal yang paling berpengaruh di saham itu adalah pasar, kan gitu. Harga saham ini kan yang menentukan kan pasar. Ketika banyak peminat, harga naik. Kan prinsip ekonomi seperti itu. Permintaan banyak, barang sedikit, harga naik. Begitu barang banyak, permintaan yang menurun, harga turun. Kenapa BRI Syariah nih langsung naik dari Rp170 sekarang 2.000? Mungkin gini, karena berita isu-isu sentimen positif, ini bakal jadi bank terbesar di Indonesia, bank syariah terbesar di Indonesia, bakal jadi bank syariah terbesar mungkin se-Asia, mungkin seperti itu. Jadi begitu ada sentimen-sentimen positif, kan orang ini pengen pegang nih. Saya pengen pegang, Bang Aurel pengen pegang, orang lain pengen pegang. Yang tadinya 170, saya tawar 180, orang lain tawar 200. Begitulah tiap hari di pasar. Sehingga harganya dari 100-an rupiah jadi 2.000-an sekarang. Seperti itu. Berarti liquid kali, Bang, ya. Untuk saham BRI, Mandiri, BCA itu saham boleh saya bilang paling liquid lah. Nggak usah takut nih, saya mau jual, saya mau jual nih nggak ada yang beli, nggak usah takut, pasti ada yang beli. Tiap hari pasti ada yang beli ya. Pasti ada. Hari ini aja udah 73.000 frekuensi transaksi jual beli kan? Ya, untuk BRI dengan hari ini nilai banyak. Ya, dengan nilai 1.018 rupiah itu 1 triliun. Ya, itu per hari, per hari itu Bang Ori. Per hari Bang Ori. Ya, per hari. Mantap ya. Jadi Bang, ini ada yang penanya lagi, maksudnya yang penanya pemula gitu kan. Pertanyaan ini, apakah mencari uang itu mencari uang di saham itu sulit gitu Bang? Enggak. Gimana menurut Abang?
Saya gini, saya dulu menyesal nih, kenapa saya telat mengenal saham. Karena bagi saya, saham ini adalah tempat mencari uang yang paling mudah sedunia. Paling mudah. Paling mudah sedunia. Saya hari ini bisa mendapatkan uang cuma-cuma 500.000, 1 juta sehari itu bisanya di saham. Kalau kita kerja bangunan sehari mungkin 150.000, ya kan? Ya. Kita kerja capek sehari 150.000. Terus kita apalagi kita naik tarik Grab misalnya, sehari mungkin sekitaran 200.000 dari pagi sampai malam. Kita di saham nih sambil tiduran, seperti saya di kamar nih tiduran, uang 500.000 tuh rasanya kecil. Sampai saya aja hari ini kecewa karena cuma bisa untung 600.000. Karena memang terakhir tadi IHSG-nya merah kan? Merah ya. Banyak yang nggak bisa saya lepas. Ketika saham IHSG-nya hijau, banyak saham yang bisa saya jual. Saya mungkin sehari di atas 1 juta tuh hal yang mudah. Mungkin seperti itu, Bang Ari. Ya, berarti sambil nyetir pun bisa kita beli, bisa kita cuan dari saham kan? Ya. Saya dulu gini, saya termasuk orang yang berani di saham. Permintaannya aneh-aneh. Dulu gini, saya BNI sebelum tidur saya set beli harga yang nggak masuk akal nih. Saya beli harga paling murah. Saya set aja, coba-coba aja. Itu saya bangun, saya lihat, BNI-nya ini dapat gitu. Udah dapat BNI di harga murah. Dan saya seng-seng langsung saya jual. Saya ambil untung per lembarnya 100 gitu. Ketika saya megangnya 1.000 lembar, saya pasti udah untung 100.000 kan. Saya set aja, kemudian saya tidur lagi. Nanti pas bangunnya saya lihat, udah terjual. Artinya gini, ketika kita tidur pun kita menghasilkan uang di saham. Seperti itu, Bang Ari. Sangat mudah menghasilkan uang. Sangat mudah. Berarti yang bilang sulit itu memang nggak ada nggak mau, mungkin memang nggak mau dia, berarti kan? Yang bilang sulit karena belum pernah merasakan dan mendengar isu-isu nanti di saham kita bisa nyangkut, bisa ini, bisa itu. Dia belum pernah mencoba nih, masih mendengar isu-isu yang nggak bagus, dia langsung mengambil kesimpulan. Begitu kita telah turun langsung, kita merasakan langsung. Saya, kawan-kawan saya yang mudah saya ajak, belum pernah saya dengar satu orang pun yang menyesal untuk ikut saham, tuh belum pernah. Yang ada, saya menyesal kok baru sekarang diajak. Itu banyak. Kenapa baru sekarang saya tahu tentang saham? Itu banyak. Karena memang mudah untuk mendapatkan uang. Seperti itu, Bang Ori. Cuan konsisten, berarti Bang. Insya Allah saya dalam berapa bulan ini berani saya bersumpah, demi Allah berani saya bersumpah tiap hari ada untung, ada uang masuk dari saham. Tiap hari ada uang. Ada uang masuk. Kecuali hari libur, kecuali hari libur ya, karena hari libur kan saham nggak buka, pasarnya nggak buka. Hari libur Sabtu Minggu sama pasar merah, sama tanggal merah itu nggak ada. Kalau hari kerja saya jamin tiap hari minimal 100.000 tuh ada lah, minimal loh. Minimal kali 100.000 sih. Minimal kali 100. Malah sekarang gini, ketika hari libur kita nih yang trader nih suntuk nih. Ini hari libur suntuk lagi. Ini udah tanggal merah lagi. Kenapa? Begitu hari libur kita merasa nggak ada kerja nih, merasa nggak bisa menghasilkan uang dari saham, seperti itu. Ya. Berarti ketika pasar closingnya di hari Jumat, kita pengen cepat-cepat di hari Senin. Hari Senin. Dulu kan kalau kita kerja nih akhir pekan senang nih kan. Begitu udah dengar Senin udah malas. Ketika kita udah masuk ke saham, berharap cepat Senin seperti itu. Iya, Bang. Oke, Bang. Berarti kita nih ada pernah mendengar lagi, Bang, kan? Saham ini kan bisa berbentuk aset gitu kan, aset yang sangat berharga gitu, surat berharga lah. Surat berharga. Ada yang kita dengar mahar ini bisa dijadikan kayak aset pernikahan, mahar pernikahan, kado wisuda, ulang tahun anak, kayak abang bilang kemarin, kayak dokter apa tuh yang pakai ulang tahun anak dengan saham. Ya. Ya. Gimana tuh menurut abang? Gini, kan seperti kita bilang tadi, saham ini resmi macam investasi emas juga kan, investasi emas. Investasi properti saham ini resmi lah. Jadi ketika saham ini telah maju, orang-orang menganggap saham ini bisa dijadikan mahar, dan sudah banyak. Saya sendiri sudah lihat mungkin udah puluhan orang yang maharnya saham Sido muncul,
maharnya BRI. Saya pun nanti berencana kalaupun saya nikah, rencananya maharnya saya saham juga. Mungkin saham Iya. buncit. Yang memang Saham blue saya chip. bilang sama calon istri itu harus disimpan dalam waktu lama. Dia nikmatin saja dividen per tahun, mungkin seperti itu. Biar Berarti saya yang bisa jadi jadi trading. bisa Untuk jadi passive investasinya, income. pasif income untuk keluarga, mungkin seperti itu, Bang Aril. Iya, betul. Jadi ini Bang, udah kita bicara masalah-masalah saham nih kan. Kayak mana nih cara investor-investor ataupun trader nih dapat membeli saham? Kayak mana? Apa buka akun saham dulu atau belajar ilmu dulu gitu? Ya, itu pertanyaan yang paling sering tuh saya terima dari teman-teman. Jadi ingin saya sampaikan ke teman-teman di rumah juga, ketika kita udah mempelajari saham, sudah belajar, sudah baca-baca. Saya dulu gini juga. Saya dulu belajarnya otodidak juga nih, ya kan? Saya dulu pengen uang saya ketimbang tidur di bank terlalu lama. Ini uang ini saya simpan di bank. Misal gini, saya ada uang 50 juta, saya simpan di bank selama sebulan, paling saya dapat bunga atau bagi hasil lah kalau sekarang bank syariah kan. Bagi hasilnya 50 juta, bagi hasilnya mungkin sekitar 50.000 lah paling banyak. Sedangkan nilai inflasi tiap tahunnya ini meningkat. Mungkin gini, saya sedikit menjelaskan ke teman-teman. Kita ini nilai inflasi Indonesia ini bisa sampai 5-6% per tahun. Artinya gini, ketika kita menyimpan uang di bank, sedangkan return yang kita dapatkan dari bank itu sebesar 2-3% per bulan atau per tahunnya. Jadi ketika kita simpan uang, secara ekonominya kita itu rugi. Kan ada sering kita dengar orang-orang tua kita bilang, ngapain simpan uang di bank? Kenapa nggak beli emas aja? Karena kalau simpan uang di bank rugi, nanti tahun depan tarik uangnya di bank, beli emas harusnya dapat 1 mayam, sekarang nggak dapat lagi, misal seperti itu kan. Itu orang tua kita udah cerdas dalam hal memilih investasi. Tabungan di bank itu investasi juga. Beli emas itu investasi juga. Cuman perlu kita tahu hasil riset kenapa kita memilih saham. Saham itu return per tahunnya bisa 18-30% per tahun. Kalau emas cuma 8% per tahunnya, naik per tahunnya 8%. Harga beli dengan harga jual 8%. Kalau kita simpan uang di bank cuma 2-4%. Ketika kita dapat yang 4%, nilai inflasinya 5%, berarti kita rugi, kan seperti itu. Misal kita ada 10 juta sekarang simpan di bank, untung atau returnnya 2%, sedangkan inflasinya 6%. Tadinya bisa beli 1 kambing, tahun depan mungkin udah nggak dapat kambing. Itu kan ke nilai inflasinya. Jadi dulu pengalaman saya kenapa saya pilih saham. Ini saya cerita dulu, agak melenceng dengan pertanyaan, biar nanti saya sambungkan ke pertanyaan. Ketika saya ada uang 50 juta, saya pengen uang itu menghasilkan uang berikutnya untuk tambahan penghasilan saya kan. Jadi uang tersebut saya pengen dikelola sama orang lain. Misal ada orang yang mau jualan roti bakar, misal seperti itu. Nanti saya buka cabang roti bakar sampai, kalau 50 juta udah saya hitung itu bisa 5 gerobak roti bakar. 5 gerobak roti bakar. Nanti mungkin bersihnya dari dia jualan roti bakar, saya per malam dapat 50.000 1 gerobak. Jadi ketika ada 5 gerobak, saya duduk-duduk aja di rumah, per hari saya dapat 250.000 dari usaha gerobak tersebut. Itu saham, itu saham. Jadi pertanyaan sekarang, siapa orang yang bisa saya percaya untuk mengelola usaha gerobak saya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti udah pasti untung jualan jualan roti bakarnya? Terus lapaknya di mana? Untungnya berapa? Itu kan masih tanda tanya. Intinya gini, ketika saya pengen membuka usaha seperti itu, saya belum percaya ke sumber daya manusianya yang mengelola uang saya ini, bakal untung saya atau rugi saya kan belum tahu. Jadi karena saya mencari siapa orang yang bisa saya percaya untuk kelola uang, akhirnya saya nggak ada jawaban, nggak ada orang yang bisa saya percaya untuk bisa menghasilkan uang. Jadi saya belajar otodidak, saya belajar di internet, ternyata uang saya ini bisa dikelola oleh yang memang orang yang sudah profesional. Misalnya saya beli saham BCA,
BCA itu dikelola oleh orang-orang yang profesional yang tiap tahunnya untung. Kenapa nggak saya beli aja saham BCA? Jadi saya dulu mikirnya ketika saya beli saham BCA saya harus nunggu setahun baru untung. Pembagian keuntungan perusahaan baru untung. Ternyata saham ini bisa kita tradingkan, bisa kita jual belikan tiap hari. Jadi saya bisa untung per hari itu, saya bisa dapat untung dari jualan saham seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman tadi, bagaimana cara kita bisa membeli saham atau bisa untuk nabung saham? Yang pertama kita harus buka dulu sekuritas. Gini dia, kalau kita ingin tabung uang di bank, kan kita perlu banknya nih. Ketika kita ingin menabung, kan kita perlu banknya. Ketika kita ingin menabung saham, kita perlu sekuritasnya. Kalau simpan uang di bank-bank, kalau simpan uang di sekuritas, di sini namanya sekuritas. Seperti itu. Jadi sekuritas ini adalah tempat untuk kita transaksi saham. Jadi kawan-kawan yang ingin bergabung, perantara. Jadi kawan-kawan yang ingin bergabung, buka akun sekuritas, nanti bisa kita bantu untuk bukakan akun sekuritas. Ketika akun sekuritasnya sudah siap, nanti kita kirim uang ke sekuritasnya, ke RDN-nya, rekening dana nasabah. Nanti kita deposit. Kalau ada yang tanya, untuk modal pertamanya berapa? Ya terserah kita. Itu sering kali saya dengar. Kalau untuk kalau untuk memulai saham, kita harus ada uang berapa dulu nih? Sering saya dengar. Nggak mesti harus 10 juta, nggak mesti harus 1 miliar, nggak mesti. Kita di saham ini bebas. 100.000 pun sudah boleh beli saham. Malah sekarang kalau sahamnya harga Rp50, satu lot tuh cuma 5.000. Cuma 5.000 ya. Cuma 5.000. Jadi keuntungan lagi saya bilang untuk saham. Kita ini kalau kita mau investasi emas harus ada uang minimal setengah mayam dulu. Kalau sekarang harga emas berapa sekarang? 3 juta, berarti harus ada 1.500.000 dulu untuk investasi emas. Kalau saham, kita modal kecil pun kita boleh investasi saham. Dengan cuma 5.000, beli saham yang harga 50, berdoa aja besok naik 60, udah untung 6.000, seperti itu. Ya. Kayak apa namanya kemarin PPRO Bang, harga 50.000. PPRO dulu 50, saya sempat beli 50. Begitu naik 52 saya takut nyangkut, saya jual. Rupanya hari ini udah 100 lebih hari ini. Udah 100 lebih. Padahal itu kan naiknya udah 100% lebih. PPRO kan saham BUMN. Jadi tidur 50 pun kita bisa beli, nggak takut beli kayak itu. Ngapain kita tetap beli saham-saham BUMN kayak itu kan? PPRO ini pun Bang Oril tiap tahun dia bagi keuntungan, bagi dividen. Jadi kalaupun kita nyimpannya sampai bertahun-tahun, ya memang yang nggak ada masalah. Kita bisa nggak ada masalah di dividennya. Berarti saham BUMN yang paling murah saat ini PPRO Bang kan? PPRO sekarang udah 100-an. Kalau yang murah sekarang yang 50 banyak. Mungkin yang nggak tidur. Bumi pun udah mulai naik juga. Bumi Friend masih murah juga. Friend kayaknya nih 74. Akumulasi pun besar Friend hari ini Bang. Asing pun masuk 9 juta lot hari ini. Friend ini kan kita kan mau ada 5G ya. 5G ya. 5G. Bukan 5G, udah 5G itu. 5G ini Friend termasuk yang mengusulkan, mereka juga memiliki hak untuk ini ke 5G. Jadi kan begitu ada isu-isu seperti itu, orang kan pengen pegang nih. Sebenarnya secara fundamental Friend ini tidak dianjurkan memang. Cuman kalau untuk trading, kan kita trading ini nggak perlu tahu, nggak mau tahu nih perusahaan ini untung atau rugi, kan kita nggak mau tahu. Asal kita yakin bisa cuan, bisa untung dari harga beli, kita dapat capital gain, ya walaupun perusahaannya rugi ya masuk aja. Seperti itu. Saya dulu di Friend sehari ada 500.000. Baru minggu kemarin 500.000 dari Friend aja. Saya beli harga kemarin tuh saya beli harga 75, saya jual di harga 83. Padahal pas penutupan harga 84. Cuman saya yakinnya ini 500.000 udah cukup langsung jajan saya, kan. Langsung saya jual di harga 83. Untungnya 500.000. Berarti prospek kali ini ke depannya karena mengusulkan 5G kan.
friend-nya. Friend ini termasuk yang mengusulkan mereka berhak untuk ini ke 4G ke 5G-nya. Seperti itu Bang Ri. Berarti kita kembali lagi yang ke awal tadi Bang. Maksudnya yang Abang bilang kayak mana namanya? Lebih baik simpan uang di saham daripada di bank kan. Kita dengar pepatah Lu Kong Heng Lu Kong Hong apa namanya? Dia pernah bilang kalau kita simpan di bank, kalau kita simpan uang di bank sama dengan kita memiskinkan diri kita sendiri gitu. LKH ini dia tidak pernah simpan uang di bank. Kalaupun dia ingin, maksudnya gini, dia kan sambil dia nunggu nih saya beli saham apa lagi nih. Sambil dia nunggu itu, sambil dia pelajari perusahaan-perusahaan mana yang bagus, dia simpan uang di reksadana. Setahu saya di reksadana. Dia nggak pernah simpan uang di bank. Kenapa? Secara kalkulasinya, inflasi itu memang lebih besar daripada return yang kita dapat kalau kita simpan uang di bank. Seperti itu. Saya sendiri pun saya sudah mempraktekkan hari ini. Saya simpan uang di bank tuh sekarang satu rekening itu nggak pernah lebih dari 20 juta. Kenapa? Karena memang itu pun untuk saya uang jaga-jaga. Kalaupun saya belanja, untuk harian, mungkin sekitaran itu. Selebihnya saya simpan di saham. Karena di saham ini dijamin juga nggak akan hilang, nggak akan nggak akan kemana dicuri. Kadang orang takut nih saya beli saham hilang, saham saya hilang, hangus. Itu nggak. Karena saham ini kan dijamin OJK juga kan. Jamin OJK di dalamnya pun ada di SNMUI. Ya, semua ada. Beda dengan kalau sekarang ada komoditas, misalnya kita beli minyak di harga berapa. Kalau minyak ini kan masih di bawah Kementerian Perdagangan kalau nggak salah saya kan, itu nggak dijamin oleh OJK. Kalau saham memang OJK memantau, terus dari segi syariahnya juga ada fatwa dari MUI-nya juga sudah di fatwa halal, mungkin seperti itu. Jadi kalau untuk saham saya pikir nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti kalau nanti ada yang ingin buka akun saham, dihubungi Bang Fajri aja Bang kan? Boleh. Kalau ada yang ingin buka akun saham, boleh hubungi kita atau boleh belajar dulu di IG kita Ayo Nabung Saham, boleh belajar situ. Ketika udah mantap ini nabung saham, nanti boleh hubungi kita bantu untuk proses ke sekuritasnya. Insyaallah nggak ada masalah. Insyaallah kalau udah ada akun saham semua, kita ngopi bareng, trading bareng di warkop. Tapi saya yakin nih, saya pegang kata-kata saya, begitu orang tahu tentang saham, pegang kata-kata saya. Kalau salah nanti boleh jumpain saya. Begitu kita sudah merasakan saham, pasti dah mati. Kenapa nggak dari dulu saya tahu tentang saham? Itu semua orang, semua kawan-kawan yang sudah bergabung, semua yang saya tanyakan, pasti bilang seperti itu. Coba dari tahun lalu, coba dari dulu saya waktu baru-baru PNS, coba dulu dari saya kuliah, coba dulu dari saya SMA. Tapi ingat, walaupun kita mungkin sudah terlambat, sudah telat, tapi jangan khawatir. Lu Keng Hong itu dia usia 30 tahun dia terjun ke dunia saham dari usia 30 tahun. Tapi sekarang dia sudah bebas, sudah merdeka secara finansial. Dia nggak perlu kerja, dia hariannya cuma perlu pegang-pegang HP, lihat-lihat saham dia yang mana yang naik, berapa dividen yang dia dapat, dia jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia. Ya, mungkin seperti itu target kita seperti itu juga Bang Martin. Berarti walaupun saham itu udah naik tinggi, memang ada jatahnya kita masuk. Maksudnya ada pasar recovery, ada pasar penurunan gitu kita masuk. Maksudnya ada pasar itu setiap hari kasih kita kesempatan gitu. Nggak ada menyelewengkan. Ya, betul. Saham ini cenderung fluktuatif dah, naik-naik turun. Maka kalau saya pribadi kalau ditanya sama kawan-kawan ini BRI atau ini Mandiri lagi minus 2%, apa boleh masuk? Saya sarankan masuk terus. Pasti dia mantul lagi nanti. Itu nggak usah takut. Kalau saham blue chip, saham bagus, big cap, pasti dia mantul, nggak ada masalah. Itulah Bang, ini kayak Abang bilang tadi kan, Abang udah tanya dari kawan-kawan Abang itu. Dan tanggapannya pun positif. Kenapa nggak dari dulu kita masuk ke saham? Itu sama juga kayak saya rasa Bang. Saya pun tanya kawan-kawan saya kan banyak yang hobi game gitu kan. Gimana
udah lama orang nih buka akun saham bang. Tapi baru sekarang aja mereka merasakan keuntungannya. Mengapa? Pun dibilang tadi bang, kenapa nggak dari dulu itu? Itu udah saya bilang. Sama persis kayak abang pengalaman abang itu. Kak, maksud saya gini, kalau di saham ini yang penting kita disiplin aja, disiplin lihat tiap hari kan nggak perlu harus ke bursa, nggak perlu harus ke kantor bursa, ke IDX atau kemana lah. Kita cukup buka HP, lihat di HP, oh ini harga saham saya lagi naik segini persen, oh ini yakinnya mau jual aja lah karena ada saham yang target kita mau masuk lagi, ya udah jual yang lagi untung, beli yang lagi murah, ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Yang penting disiplin aja. Yang penting disiplin lihat. Kalau saya pribadi, kalau misalnya IHSG-nya lagi merah di atas 2%, langsung saya jual. Langsung saya jual. Kenapa? Begitu kita jual, kita untung tuh udah pasti. Untung tuh udah pasti. Kalau kita simpan, hari ini kita untung 10%, besok udah turun jadi 2%. Besoknya naik lagi 4%. Ya gitu-gitu aja. Begitu kita lepas, kita udah untung nih. Besok turun, masuk lagi. Nah, seperti itu terus tiap hari. Minimal 500.000, percaya saya itu mudah kali mendapatkan uang di saham. Nggak akan kemana, 500.000 nggak akan kemana. Nggak akan kemana. Ya. Oke, baik bang. Berarti ini ada pertanyaan lagi bang kan? Tadi pertanyaan dari apa namanya? Putro apa nih? Putro Kayangan. Dia menanyakan berapa lot minimal kita beli saham tuh. Minimal kita beli saham berapa lot minimal? Aturan kita di Indonesia ini kan beli saham untuk saat ini minimal beli saham itu kan 1 lot. 1 lot itu 100 lembar. Jadi minimal berapa kita beli ya 1 lot. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau harga sahamnya per lembar Rp50, jadi kita cuman butuh 5.000 untuk beli saham. 1 lotnya 5.000. Karena per lot itu 100 lembar. Kalau minimal berapa ya minimal 1 lot udah bisa beli. Seperti itu Bang Rio. Berarti ya intinya buka akun sekuritas dulu karena sekuritas itu adalah perantara kita antara investor ataupun trader terhadap perusahaan perantara kan. Ya. Ya. Jadi Bang sejauh ini kan bagaimana pendapat Abang saat trading? Apakah mengganggu atau malah menjadi suatu pekerjaan yang happy gitu Bang? Begini, seperti saya bilang tadi, ini kan kita trading ini kan lewat HP nih, Saya kebetulan saya bekerja di rumah sakit nih, di kamar operasi lagi. Ketika saya mau ikut operasi di kamar bedah. Ketika saya mau ikut operasi, kan saya lihat nih pasarnya. Ini saham-saham mana nih yang perlu saya beli misalnya. Saya langsung melakukan penawaran, saya beli di harga segini misalnya. Ya dah nanti ketika saya sudah meminta beli, saya mau ikut operasi silakan, nggak perlu harus lihat HP 24 jam. Saya ikut operasi, begitu saya siap ikut operasi, saya lihat, oh ini sahamnya udah terbeli misalnya. Kalau sahamnya udah terbeli, kalau saya mau jual ya udah saya jual kembali seperti itu. Jadi order beli aja waktu order beli aja, begitu juga mau jual. Kalau saya mau ikut operasi, saya udah untung, saya mau jual, ya udah kita order aja untuk jual. Di harga ya sesuai keinginan kita seperti itu. Iya, baik Bang. Berarti ini udah di akhir penghujung tanya jawab kita. Ini pertanyaan kedua lagi kan? Kan Abang nih seorang PNS di kamar bedah gitu Bang. Apakah Abang sempat berpikir bahwa ingin melengsarkan jabatan sebagai PNS itu ingin fokus kepada trading saham ya gitu? Ya, karena pendapatan di saham itu lebih maksimal dibandingkan PNS itu kan banyak orang-orang yang memutuskan kayak karyawan bank meninggalkan jabatan di posisi bank ingin fokus ke trading saham yang menjadikan saham itu trading for living gitu. Gini, untuk sementara saya belum berani bilang saya nggak akan meninggalkan, tapi nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Tapi sekarang yang ingin saya sampaikan ke teman-teman gini. Lo Keng Hong tuh LKH dulu dia berhenti dari kepala cabang bank. Kepala cabang bank dia berhenti, dia fokus ke saham. Mungkin sistemnya dulu dengan sekarang itu beda. Sistem dulu ketika Lo Keng Hong ini mau lihat harga pasar, harga saham, dia harus ke bursa dulu lihat. Sedangkan dia nih kepala cabang bank, dia harus ke bursa lihat nih saham apa naik, saham apa turun. Itu kan sistem dulu. Sekarang kan udah mudah, kita ada smartphone.
sambil kerja pun kita bisa lihat HP, sambil duduk bisa lihat HP. Malah kita sekarang chatting atau main game atau apalah istilahnya kan di HP 24 jam kita pegang HP, nggak mesti harus ke bursa. Jadi kalau menurut saya sekarang, kalau menurut saya sampai saat ini, kalaupun kita PNS, kalaupun kita kerja, nggak perlu harus keluar. Kita bisa trading saham seperti dengan syarat seperti saya bilang tadi, tawaran di harga berapa, begitu dapat kita jual di harga berapa, kita nggak perlu pantau 24 jam HP seperti itu. Nah, mungkin zaman LKH dulu beda, dia harus ke bursa dan harus sering baca koran untuk tahu perkembangan kan. Sekarang kita buka Telegram aja, di grup Telegram kami pun info-info setiap ada berita Anies positif, Ustadz Yusuf Mansur positif, siapa lagi, Presiden Amerika positif. Dalam hitungan detik berita itu sampai ke kita. Jadi nggak perlu kita cari koran dulu, baca-baca koran dulu kan, seperti itu. Jadi kalau menurut saya nggak perlu harus keluar PNS, yang bekerja di rumah silakan bekerja di rumah, yang bekerja sebagai guru, sebagai dokter, sebagai petani, sebagai penjaga toko silakan bekerja. Tapi trading saham tuh masih bisa kita lakukan. Seperti itu Bang Ariel. Walaupun pekerjaan sampingan tapi hasilnya besar juga Bang. Tapi saham ini saya pribadi udah merasakan, walaupun kita saham ini nampaknya nih kelihatannya kayak main HP kan main tuh. Tapi jangan bilang main saham ya, karena kata-kata main saham tuh ada unsur negatif main saham. Sebenarnya bukan main-main. Saham ini resmi, bukan main-main. Saham ini jelas ada UU-nya, diakui negara, memiliki perusahaan. Jadi bukan main-main, tapi main HP itu betul. Jadi ketika kita main HP, bolehlah sambil main HP, kelihatannya main HP, tapi sebenarnya penghasilannya lebih banyak dari pekerjaan kita sendiri. Saya sendiri sebagai PNS dari saham lumayan lebih banyak dari saham. Seperti itu. Karena sekarang saya gini, saya PNS juga, saya juga ada kebun sawit, juga ada usaha lain, properti ya. Jadi ketika kita jumlahkan per bulan pendapatan saya yang banyak menghasilkan uang tuh persis semua dari saham. Juaranya dari saham, seperti itu. Bukan dalam artian PNS yang nggak menghasilkan, PNS menghasilkan uang, di perkebunan sawit menghasilkan uang, properti juga menghasilkan uang. Tapi kalau kita kalkulasikan, hampir mayoritas pendapatannya itu berasal dari saham. Begitu Bang Ari. Ya berarti udah passive income lah di saham Bang kan? Passive income. Berarti yang Abang tadi bilang jangan pernah katakan main-main di saham. Kalau main-main di saham ya bersiaplah untuk kalah ya. Karena asal-asal ikutan kayak gitu. Jangan asal-asal ikutan. Terus gini, sebenarnya gini, kalau ada yang bilang, saya ini belum paham tentang saham, saya masih takut-takut. Nggak usah takut. Saya pribadi pun nggak pernah saya les, nggak pernah saya belajar seintensif, nggak. Saya cuma belajar otodidak, baca-baca, coba-coba. Semua bisa di saham, semua bisa sukses di saham. Makanya saya pernah bilang, di saham ini saya nggak perlu ilmu Warren Buffett, nggak perlu ilmu Lo Keng Hong, nggak perlu bandarmologi, mansurmologi, apalagi lah sekarang investor value, nggak perlu. Ketika kita yakin dengan diri kita sendiri, kita bisa menghasilkan uang lebih dari yang orang hasilkan, seperti itu. Iya. Oke Bang, berarti ini ada pertanyaan satu lagi nih Bang. Apa namanya? Dari Putra Pengen kan, dia minta rekomendasi saham apa yang bisa di hold sampai akhir tahun ini. Pilihan sampai saham yang potensial yang menurut Abang itu. Untuk apa yang bisa disimpan untuk akhir tahun gini. Kita nih dalam untuk awal tahun. Saya gini, dalam saham ini kita kan perlu namanya aplikasi RTI kalau bahasa Indonesia, RTI ya, RTI. Di RTI itu kita bisa lihat pergerakan harga. Kalau ditanyakan saham mana aja yang boleh kita pegang sampai akhir tahun, lihat aja. Harga saham kan di RTI ini kita bisa lihat nih, 5 tahun terakhir, 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir. Lihat aja harga saham yang sebelum Covid nih, misalnya kayak Bank BNI. Bank BNI dulu harganya di 8 ribuan. Sekarang harganya hari ini BNI berapa hari ini?
5 ribuan atau 4 ribuan lah. Begitu COVID nanti hilang, secara logika, secara ini nanti dia pasti akan balik ke harga normal seperti itu. Kalau ditanya saham apa aja, banyak masih banyak saham yang masih tertinggal. Kayak Kimia Farma ini kayak berkesan nih di Kimia Farma. Apalagi nyampe vaksin periode kedua nih, udah ngegas lagi dia. Kalau untuk saham Kimia Farma, Inaf mungkin memang udah naiknya udah ratusan persen, lumayan tinggi. Cuman untuk saham-saham lain yang berhubungan dengan vaksin, Kalbi Farma, KLBF tuh boleh juga. Karena apa? Nanti begitu pemerintah sudah melonggarkan bahwa perusahaan swasta pun boleh impor vaksin, bisa jadi harga sahamnya juga bakal tinggi juga seperti itu. Mantap. Siap, Bang. Berarti ini pun udah waktu menunjukkan waktu asar pun kita sudahi. Jadi apa nih, Bang, kesan dan pesan Abang untuk anak muda ini supaya mereka bisa melek finansial khususnya investasi saham, gimana maksudnya? Pesan dan kesan Abang yang sangat potensial untuk mereka itu. Kalau saran saya gini, saran saya bagi pemula, kalau yang masih ragu, belajar baca dulu. Begitu yakin, jangan banyak mikir, langsung buka akun, coba-coba aja dulu. Misalnya dengan modal 1 juta, putar uang 1 juta. Karena gini, dalam kita ambil 2% aja. Kalau modal kita 1 juta, untung saham naik 2%, udah 20 ribu. 20 ribu udah cukup lah untuk makan ya. Begitu kita beli satu saham seharga 1 juta, untung 2%, jual udah untung 20 ribu. Pasti udah mati. Oh ini karena saya punya cuma 1 juta. Coba seandainya saya 10 juta. Begitu kita beli saham seharga 10 juta, naik 2% aja udah 200 ribu. Ya kan? 200 ribu udah cukup untuk makan apalah, ya kan? Seperti itu. Jadi saran saya, jangan ragu investasi saham. Yang pertama, saham itu modalnya nggak perlu harus banyak, sedikit pun udah boleh ini saham. Yang kedua, prosesnya mudah, beda dengan kita investasi yang lain. Yang lain kan misal kita investasi tanah, nanti begitu jual beli tanah harus ke kantor kecil, harus ke kantor pertanahan, ubah sertifikat. Kalau di saham kita transaksinya per detik, per hari, cukup mudah. Yang kedua, yang ketiga, saham ini biaya transaksinya murah. Cuma 0,15. Ketika kita beli saham seharga 1 juta, biaya transaksinya cuma 1.500 perak. Kalau biaya transaksi investasi lain, saya kasih contoh emas saja. Emas ini harga emas misalnya hari ini 3 juta. Harga emas. Sampai 18-30%. Seperti itu, Bang Oril. Berarti kesan dan pesan Abang ini bisa kita simpulkan kayak pepatah lekong kan. LKH itu yang berkata pasar saham itu adalah harta karun yang paling mudah kita cari misalnya. Ya, gini. Sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Lo Keng Hong bilang harta karun itu nggak ada di dasar laut, nggak ada di dalam tanah, di dalam goa, nggak ada. Yang ada adalah di pasar modal. Itu jelas dan nyata harta karun. Dan memang saya sendiri sudah membuktikan terlalu mudah mendapatkan uang di pasar modal. Jadi sangat sayang
kalau masih ada teman-teman yang masih ragu atau masih takut-takut untuk investasi saham, saya pikir itu sangat rugi. Karena gini, Bang Oril, ini untuk terakhir kita untuk membanding-bandingkan saja. Indonesia ini penduduknya yang produktif baru sekitar 2% mungkin yang investasi saham. Sedangkan di negara maju seperti di Amerika Serikat, jumlah penduduk produktifnya udah lebih 60% investasi saham. Atau yang tetangga kita aja lah, Malaysia. Malaysia 7% penduduk produktifnya berinvestasi saham. Singapura 27% penduduk produktifnya investasi saham. Sedangkan kita Indonesia baru 2% penduduk produktif. Kalau yang ada yang bilang Indonesia kan penduduknya banyak. Toh orang Amerika juga lebih banyak penduduk Amerika, tapi mereka lebih dari 50% investasi saham. Makanya di Amerika Serikat orang kerja santai-santai, jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke ini. Ada yang bilang, dia dapat uang dari mana? Itulah asetnya tuh yang bekerja untuk dia. Sedangkan kita asetnya tidur, kita yang bekerja keras sampai mati kita bekerja keras. Kalau Warren Buffett bilang, kalau kita belum tahu cara menghasilkan uang sambil tidur, maka kita akan bekerja seumur hidup. Seperti itu. Jadi saham ini adalah bentuk gini. Saham ini dulu kita bekerja untuk uang, sekarang uang yang bekerja untuk kita. Lewat apa? Lewat saham. Seperti itu. Tapi bukan zamannya lagi kita bekerja untuk uang. Bukan. Sekarang kita ada uang walaupun sedikit, biarkan uang itu yang bekerja untuk kita dengan cara yang halal. Kalau deposito ada yang bilang nggak halal dari bunga bank. Kalau saham halal, kita membeli perusahaan. Macam kita membeli tanah juga. Beli tanah hari ini harga 100.000. Tahun depan kita jual 200.000. Sah, kan jual beli. Saham juga jual beli. Tiap hari jual beli. Trading saham ini adalah jual beli saham. Kita beli saham murah, jual waktu mahal. Itu kan jual beli. Dan halal, dan ada fatwanya halal. Seperti itu. Mantap. Oke Bang, berarti ini pun waktu sudah menunjukkan waktu asar kan. Kesan dan kesan pun dah Abang sampaikan. Jadi untuk hari ini pun kita cukupkan di sini, kayak mana diskusi-diskusi santai ini kan. Dan pun dapat kita simpulkan bahwa mencari uang di saham itu sangat mudah dan banyak orang yang telah membuktikannya. Salah satu itu adalah Bang Fajri sendiri. Oke Bang. Berarti kita cukupkan di sini. Sampai jumpa Bang di lain waktu. Nanti kita diskusikan lagi gimana. Siap. Dan semoga cuan selalu, Bang Oril. Siap, amin. Siap. Oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Oril.